Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di channel ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh semangat. Sebelum kita mulai, boleh tulis absen dulu di kolom komentar ya. Tulis dari kota mana Bapak Ibu menonton hari ini. Saya senang sekali bisa menyapa langsung para penonton setia dari berbagai penjuru. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, dan mungkin agak mengagetkan. Apakah mungkin umur seseorang bisa diprediksi setelah usia 70 tahun? Jawabannya, bisa. Bukan lewat ramalan, tapi lewat tanda-tanda fisik dan kemampuan tubuh kita sehari-hari yang ternyata bisa memberi gambaran tentang kesehatan jangka panjang kita. Tenang, di video ini tidak akan ada hal menakutkan. Justru, video ini akan sangat membantu Bapak Ibu mengetahui kondisi tubuh sekarang, dan apa yang bisa dilakukan agar lebih sehat dan berumur panjang. Jadi pastikan tonton sampai habis, karena di akhir akan ada kesimpulan penting yang bisa langsung Bapak Ibu praktikan. Sekarang, yuk siapkan posisi duduk yang nyaman, siapkan alat tes sederhana kalau ada, nanti akan saya pandu satu persatu. Kita mulai dari tanda yang pertama. Tanda pertama, kemampuan bangkit dari posisi duduk tanpa bantuan. Sahabat sehat, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana cara Anda bangkit dari posisi duduk? Mungkin terdengar sepele, tapi kemampuan ini sebenarnya menyimpan informasi penting tentang kekuatan tubuh kita, terutama di usia lanjut. Kemampuan bangkit dari duduk tanpa bantuan tangan bisa menjadi indikator seberapa baik otot inti, keseimbangan, dan kekuatan kaki kita. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga menunjukkan kemampuan tubuh dalam menjaga koordinasi dan kestabilan. Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa kemampuan ini berkaitan dengan risiko jatuh, bahkan bisa memprediksi tingkat kemandirian di usia 70 tahun ke atas. Jadi, mari kita coba tes sederhana ini bersama-sama. Tapi sebelumnya, pastikan Anda sudah duduk di kursi yang kokoh, yang tidak goyang dan tidak beroda. Posisikan kaki menyentuh lantai rata, punggung tegak, dan tangan bisa disilangkan di dada atau diletakkan di paha. Kita tidak akan mulai langsung. Beri waktu sejenak untuk menenangkan diri dan bersiap. Bila perlu, minta anggota keluarga untuk berjaga di dekat Anda. Tidak perlu terburu-buru. Sudah siap? Sekarang, perlahan coba bangkit dari kursi. Usahakan tanpa mendorong paha dan tanpa menggunakan tangan. Rasakan bagaimana tubuh Anda bekerja saat berusaha berdiri. Apakah terasa ringan? Atau butuh beberapa ayunan agar bisa naik? Setelah itu, kita bisa menilai bersama-sama. Bila Anda bisa berdiri langsung tanpa bantuan dan tetap seimbang, itu pertanda baik. Tapi jika butuh tangan untuk mendorong, atau bahkan perlu beberapa kali mencoba, itu artinya tubuh sedang memberi sinyal untuk lebih diperkuat. Dan kalau memang belum bisa berdiri tanpa bantuan sama sekali, jangan khawatir. Ini bukan perlombaan. Ini adalah kesempatan untuk mengenali kondisi tubuh kita dengan jujur. Bagi yang merasa masih perlu latihan, berikut beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya, latihan bangkit perlahan dari kursi sebanyak 3 kali setiap pagi dan sore. Atau melakukan senam ringan sambil duduk, seperti mengangkat lutut secara bergantian, memutar pergelangan kaki, dan meluruskan kaki ke depan selama beberapa detik. Kegiatan ini bisa memperkuat otot-otot kaki dan memperbaiki fleksibilitas. Tak kalah penting, perhatikan juga kebiasaan duduk Anda. Hindari duduk terlalu lama dalam posisi terlalu rendah atau terlalu menyender. Pilih posisi duduk yang aktif, yang memudahkan Anda untuk bangkit kapan saja. Dan tentu saja, semua itu akan lebih efektif jika didukung dengan makanan bergizi. Tubuh kita butuh asupan yang cukup untuk membentuk dan menjaga kekuatan otot. Konsumsilah protein dari bahan-bahan seperti tahu, tempe, telur, ikan, dan jangan lupakan sinar matahari pagi untuk mendapatkan vitamin D alami. Bila ingin menjadikan ini kebiasaan sehat, cobalah mencatat hasil tes hari ini. Lalu ulangi seminggu lagi. Mungkin hari ini butuh bantuan untuk berdiri, tapi siapa tahu minggu depan Anda bisa melakukannya tanpa dorongan tangan. Itu kemajuan yang patut dirayakan. Saya teringat cerita seorang peserta senam lansia di kota lain. Ia bilang, "Dulu, saya berdiri harus 2 kali dorong. Tapi sekarang, cukup sekali hembus napas, langsung berdiri." Ia tersenyum bangga saat menceritakannya. Dan saya percaya, semangat seperti itu bisa tumbuh di mana saja, termasuk di rumah Anda sendiri. Tanda kedua,
Tes genggaman tangan, grip strength. Sahabat sehat, pernahkah Anda menyadari seberapa kuat genggaman tangan Anda saat berjabat tangan, membuka tutup botol, atau memeras kain basah? Ternyata, kekuatan genggaman bukan sekadar urusan sepele. Di dunia kesehatan, ini dianggap sebagai salah satu indikator penting untuk menilai kondisi tubuh seseorang, terutama di usia lanjut. Tes genggaman tangan digunakan untuk memprediksi kekuatan otot secara keseluruhan, termasuk kesehatan jantung, kemampuan beraktivitas, hingga risiko jatuh. Beberapa studi bahkan menyebut bahwa orang yang memiliki genggaman lemah di usia tua cenderung mengalami penurunan fungsi tubuh lebih cepat dibanding yang memiliki genggaman kuat. Genggaman tangan bisa jadi cermin dari ketahanan hidup jangka panjang. Lalu, bagaimana cara kita mengetahuinya? Tenang, tak perlu alat khusus seperti dinamometer. Kita bisa menggunakan benda sehari-hari. Ambillah handuk kecil yang digulung, botol air minum, atau bahkan tangan pasangan Anda jika sedang menonton bersama. Yang penting, bisa digenggam dengan nyaman. Sebelum kita mulai, pastikan posisi Anda santai. Duduk atau berdiri tegak. Ambil napas dalam-dalam, lalu buang perlahan. Sekarang, genggamlah benda tersebut dengan kuat selama 3 detik, lalu lepaskan. Ulangi 1 kali lagi, kali ini dengan tangan yang lain. Sekarang perhatikan, apakah genggaman terasa kuat dan mantap? Atau justru terasa lemas, mudah lepas, atau bahkan agak nyeri di pergelangan? Jika genggaman terasa kuat, itu pertanda baik. Tapi jika terasa lemah atau mudah lepas, jangan khawatir. Kita masih bisa melatihnya dengan cara yang aman. Salah satu latihan sederhana yang bisa dilakukan adalah senam genggam. Cukup ambil bola karet, spons cuci piring, atau handuk kecil, lalu remas perlahan selama 5-10 detik. Ulangi 5 kali untuk tiap tangan. Latihan ini bisa dilakukan sambil menonton televisi, mendengarkan musik, atau sekadar duduk santai sore hari. Alternatif lain, gunakan jepitan baju untuk melatih otot tangan. Jepit dan lepas selama beberapa kali. Jangan remehkan latihan kecil ini, jika dilakukan rutin, hasilnya bisa terasa dalam beberapa minggu. Selain latihan fisik, pastikan Anda juga mengonsumsi makanan yang menunjang kekuatan otot dan sendi. Misalnya, pisang yang kaya magnesium dan kalium, kacang-kacangan, serta ikan laut yang mengandung omega 3. Jangan lupa minum cukup air agar otot tidak mudah kram. Saya pernah mendengar kisah dari seorang ibu di Purwokerto. Ia bilang, dulu saya nggak kuat buka botol kecap, harus minta anak cucu. Tapi setelah sering latihan peras handuk, sekarang bisa buka sendiri. Rasanya puas sekali. Hal-hal kecil seperti itu, kadang justru membuat hidup terasa lebih merdeka. Dan seperti segmen sebelumnya, jangan lupa catat hasil hari ini. Coba ulangi seminggu ke depan. Lihat apakah genggaman Anda terasa lebih kuat. Ini bisa jadi motivasi kecil, tapi berarti besar. Tanda ketiga, kemampuan berjalan cepat dan stabil. Sahabat sehat, sekarang kita masuk ke tanda ketiga yang bisa jadi petunjuk penting tentang kondisi kesehatan Anda. Kemampuan berjalan dengan cepat dan stabil. Mungkin terdengar sederhana, ya? Tapi ternyata, kecepatan dan kestabilan saat berjalan bisa menunjukkan banyak hal. Misalnya, bagaimana kerja jantung dan paru-paru Anda, kekuatan otot kaki, keseimbangan tubuh, hingga koordinasi saraf dan otak. Penelitian medis menemukan bahwa orang lansia yang bisa berjalan dengan kecepatan stabil dan langkah mantap, terutama di usia 70 ke atas, memiliki kemungkinan hidup lebih lama dan lebih mandiri dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, sebelum kita coba sendiri, mari siapkan sedikit ruang untuk berjalan. Bisa di ruang tamu, lorong rumah, atau halaman depan. Pastikan tidak ada benda berserakan, agar tidak tersandung. Sekarang, saya akan pandu langkahnya. Pertama, berdirilah tegak di ujung ruangan. Tenangkan napas. Hitung dalam hati, 1, 2, 3, lalu mulai berjalan menuju ujung ruangan. Gunakan langkah biasa Anda, tidak dipercepat, tapi juga tidak diperlambat. Amati, apakah Anda bisa berjalan lurus, langkah stabil, dan tidak goyah? Jika punya jam tangan dengan stopwatch atau ponsel, bisa juga dihitung waktu tempuhnya. Ukur waktu berjalan sejauh 4-5 meter. Bila bisa ditempuh kurang dari 6 detik, itu pertanda bagus.
Namun bila terasa goyah, lambat, atau kaki seperti berat melangkah, bukan berarti menyerah. Justru disinilah pentingnya kita mulai melatihnya. Perlahan tapi konsisten. Berikut beberapa tips sederhana untuk latihan berjalan yang aman untuk lansia. 1. Latihan di dalam rumah dulu. Gunakan lorong atau jalur yang aman, dan mintalah seseorang mendampingi bila perlu. 2. Gunakan bantuan kursi roda atau tongkat bila terbiasa. Jangan malu menggunakan alat bantu, karena yang utama adalah keselamatan dan kenyamanan. 3. Latihan, angkat lutut, di tempat. Sambil berdiri di belakang kursi, angkat lutut kanan perlahan, tahan 3 detik, lalu ganti dengan lutut kiri. Ulangi 5-10 kali. 4. Berjalan sambil menghitung langkah. Ini membantu koordinasi otak dan tubuh tetap sinkron. Banyak juga yang bertanya, apakah jalan kaki saja cukup? Jawabannya, iya, asal rutin dan aman. Bahkan 10 menit berjalan setiap pagi bisa membawa dampak besar bagi jantung, sendi, dan daya tahan tubuh. Saya teringat cerita dari Pak Amin di Padang. Beliau mulai membiasakan diri jalan bolak-balik halaman rumah setiap pagi, walau awalnya hanya 5 menit. 2 bulan kemudian, beliau sudah bisa menyusuri jalan kompleks dengan langkah mantap. Katanya, rasanya badan lebih ringan dan tidur malam pun lebih nyenyak. Itulah kekuatan dari berjalan. Jadi, bagaimana dengan hasil tes berjalan Anda tadi? Apakah langkah terasa mantap? Atau perlu lebih sering dilatih? Catat dulu ya. Dan ingat, tidak perlu sempurna sekarang. Yang penting mulai dan terus konsisten. Tanda keempat, keseimbangan saat berdiri dengan satu kaki. Sahabat sehat, kita masuk ke tanda keempat. Kemampuan menjaga keseimbangan saat berdiri dengan satu kaki. Kedengarannya sederhana, tapi kemampuan ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan saraf, otot inti tubuh, dan risiko jatuh pada lansia. Keseimbangan yang baik adalah kunci penting agar Anda tetap bisa beraktivitas dengan aman. Apalagi bagi lansia, jatuh bukan perkara sepele. Bisa sebabkan patah tulang, trauma, bahkan penurunan kesehatan secara menyeluruh. Maka dari itu, para ahli sering menyarankan satu tes sederhana. Berdiri dengan satu kaki selama minimal 10 detik. Tapi tenang, sebelum mulai, mari kita siapkan dulu. 1. Cari tempat yang aman, dekat dinding atau kursi sandaran. 2. Bila perlu, minta bantuan anggota keluarga untuk berjaga di samping. 3. Pakai sepatu yang nyaman atau tanpa alas kaki, agar lebih mantap menapak lantai. Sekarang kita coba bersama. Berdirilah dengan tegak. Letakkan tangan di pinggang atau buka sedikit ke samping agar lebih stabil. Lalu, angkat salah satu kaki sedikit dari lantai, sekitar 10-20 cm. Hitung dalam hati, 1, 2, 3. Apakah bisa bertahan 10 detik atau lebih? Jika ya, itu kabar baik. Tapi kalau terasa goyah, atau kaki langsung turun, tidak masalah. Itu tandanya otot dan sistem keseimbangan tubuh perlu dilatih lagi. Justru dari sini kita tahu area mana yang bisa ditingkatkan. Nah, ini dia beberapa latihan sederhana untuk keseimbangan yang cocok untuk lansia. 1. Latihan berdiri satu kaki sambil pegang kursi. Lakukan tiap pagi selama 10-15 detik, bergantian kaki. 2. Latihan berjalan dengan tumit menyentuh ujung jari kaki berikutnya. Ini seperti berjalan di garis lurus, bagus untuk koordinasi. 3. Latihan berdiri sambil menutup mata, dalam posisi aman. Ini melatih sistem keseimbangan yang mengandalkan otak dan telinga bagian dalam. 4. Tai Chi atau senam ringan. Aktivitas ini sangat efektif untuk lansia, karena melatih fokus, keseimbangan, dan pernapasan secara bersamaan. Saya jadi teringat cerita Bu Marni dari Bandung. Beliau rutin melakukan latihan berdiri satu kaki sejak usia 68. Awalnya cuma 5 detik, pegang dinding. Sekarang, di usia 74, beliau bisa 15 detik tanpa pegangan. Dan katanya, saya jadi lebih percaya diri jalan sendiri, bahkan di jalan yang tidak rata. Cerita seperti ini menunjukkan bahwa kemampuan tubuh bisa terus ditingkatkan, asalkan dilatih dengan benar dan konsisten. Nah, sekarang giliran Anda. Coba lagi latihan berdiri satu kaki, catat berapa detik bisa bertahan. Lalu ulang setiap minggu, dan lihat sendiri progresnya. Dan jangan lupa, jangan memaksakan diri.
Utamakan keselamatan dan kenyamanan. Tanda kelima, indikator nafas, tes tiupan sederhana. Sahabat sehat, sekarang kita masuk ke tanda kelima yang bisa membantu memprediksi kesehatan jangka panjang setelah usia 70 tahun, yaitu indikator nafas. Tepatnya, seberapa kuat dan stabil kemampuan paru-paru Anda saat meniup. Kenapa ini penting? Karena paru-paru bukan cuma organ pernapasan. Kekuatan paru-paru juga mencerminkan kondisi jantung, otot pernapasan, serta daya tahan tubuh secara umum. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kemampuan meniup dengan kuat dan stabil bisa berkorelasi dengan harapan hidup yang lebih panjang, terutama pada lansia. Tes sederhana yang bisa kita lakukan adalah tes tiupan sederhana. Tes ini tidak memerlukan alat medis rumit. Yang Anda butuhkan hanyalah selembar tisu, atau lilin kecil yang menyala, atau bahkan sendok plastik ringan. Tapi sebelum kita mulai, yuk siapkan dulu. 1. Duduk atau berdiri dalam posisi tegak. 2. Pastikan ruangan punya ventilasi yang baik. 3. Kalau pakai tisu, pegang tisu di depan mulut sejauh sekitar 15-20 cm. 4. Kalau pakai lilin, letakkan di meja depan Anda. 5. Dan kalau pakai sendok plastik ringan, bisa digantung dengan benang agar bisa goyang ketika ditiup. Nah, sekarang ambil napas panjang lewat hidung, lalu hembuskan dengan mulut pelan tapi stabil ke arah objek tersebut. Amati. 1. Apakah tisu bisa bergerak lembut selama 5 detik? 2. Apakah lilin padam dengan sekali tiupan yang stabil? 3. Apakah sendok bisa bergoyang? Kalau ya, itu tandanya paru-paru Anda masih cukup kuat dan efisien. Tapi jika hanya bisa hembusan singkat atau tersendat, itu bisa jadi tanda adanya penurunan fungsi pernapasan. Tidak perlu khawatir, karena kemampuan ini bisa dilatih. Berikut beberapa latihan pernapasan yang cocok untuk lansia. 1. Latihan pernapasan perut, abdominal breathing. Letakkan tangan di atas perut. Tarik napas dalam dari hidung, rasakan perut mengembang. Hembuskan perlahan dari mulut sambil menarik perut ke dalam. Lakukan 5-10 kali, pelan-pelan saja. 2. Latihan meniup sedotan ke dalam air. Siapkan gelas berisi air, sedotan, dan tiup perlahan hingga keluar gelembung. Latihan ini memperkuat otot pernapasan dan menyenangkan juga dilakukan bersama cucu. 3. Latihan pernapasan, 4-2-6. Tarik napas 4 hitungan, tahan 2, buang 6 hitungan. Ini bagus untuk menenangkan detak jantung dan memperkuat paru-paru. 4. Membacakan puisi atau doa keras dan pelan secara bergantian. Kegiatan ini selain baik untuk paru-paru, juga melatih konsentrasi dan daya ingat. Saya pernah dengar kisah dari Pak Roni di Yogyakarta. Beliau pensiunan guru yang suka melatih pernapasan setiap pagi sambil membaca keras-keras koran atau doa. Katanya, saya ingin suara tetap kuat meski usia sudah 73. Dan benar saja, suaranya memang lantang dan napasnya teratur. Latihan seperti ini tak butuh alat mahal. Hanya butuh niat, rutinitas, dan semangat. Jadi, silakan dicoba di rumah. Lakukan tes tiupan sederhana ini seminggu sekali. Catat apakah ada peningkatan. Dan kalau Anda ragu-ragu dengan kondisi napas Anda, jangan ragu konsultasikan ke dokter. Tanda ke-6, daya ingat jangka pendek. Sekarang, kita akan membahas tanda ke-6 yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu daya ingat jangka pendek. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda masuk ke sebuah ruangan, lalu tiba-tiba lupa apa yang Anda cari? Atau mungkin, Anda baru saja menyimpan barang di meja, dan tak lama setelah itu, Anda mulai mencari-cari barang yang sudah Anda letakkan tadi? Sering terjadi kan? Jangan khawatir, ini adalah hal yang wajar, tapi tentu saja, kita perlu lebih berhati-hati. Daya ingat jangka pendek adalah kemampuan kita untuk mengingat informasi yang hanya bersifat sementara, seperti nama seseorang yang baru kita temui atau nomor telepon yang baru saja kita dengar. Biasanya, informasi ini hanya bertahan beberapa detik atau beberapa menit saja, tergantung bagaimana kita memprosesnya. Sekarang, kita coba cek bagaimana daya ingat jangka pendek kita. Tenang saja, ini bukan tes yang sulit kok, hanya perlu sedikit perhatian. Berikut adalah cara mudah untuk mengujinya. Tes daya ingat singkat. 1. Mintalah seseorang untuk menyebutkan 3 kata acak. Misalnya, apel, mobil, lampu. 2. Setelah mendengarnya,
Ulangi kata-kata tersebut untuk memastikan Anda sudah mendengarnya dengan baik. 3. Lakukan aktivitas lain selama sekitar 2 hingga 3 menit, misalnya, minum air atau berbincang sebentar dengan teman. 4. Setelah itu, coba sebutkan kembali ketiga kata tersebut. Bisa atau tidak? Kalau Anda bisa mengingat semuanya, itu berarti daya ingat jangka pendek Anda masih dalam kondisi yang baik. Tapi, kalau Anda agak kesulitan mengingat, itu juga tidak masalah. Mungkin otak sedang lelah atau perlu lebih banyak latihan. Yang penting adalah kita tidak berhenti melatihnya. Tips merawat daya ingat lansia. Berikut beberapa tips yang bisa membantu menjaga daya ingat jangka pendek tetap tajam. 1. Latihan mengingat angka atau urutan hari. Cobalah latihan sederhana ini. Setiap pagi, sebutkan urutan hari terbalik, mulai dari Minggu, Sabtu, Jumat, dan seterusnya. Atau coba hafalkan nomor telepon penting dan ulangi setiap hari. 2. Membaca dan mengulang dengan suara keras. Cobalah membaca buku atau artikel, dan kemudian ulangi dengan suara keras. Setelah itu, coba ringkas kembali dengan kata-kata Anda sendiri. Ini cara yang baik untuk melatih memori. 3. Menulis catatan harian. Menulis catatan harian dapat membantu memperkuat ingatan. Apalagi kalau kita mencatat hal-hal yang membuat kita merasa bersyukur. 4. Bermain asosiasi gambar. Lihat beberapa benda yang ada di sekitar Anda, seperti di meja, tutup dengan kain, dan coba sebutkan apa saja yang Anda lihat tadi. Ini bisa melatih daya ingat dengan cara yang menyenangkan. 5. Bermain teka-teki atau tebak kata. Cobalah bermain teka-teki silang atau permainan kata-kata yang melibatkan otak. Itu bisa menjadi latihan ringan yang menyenangkan dan berguna. Saya juga ingin berbagi cerita dari Pak Sugi di Bandung. Beliau sering bermain kartu dengan teman-temannya di komunitas. Menurutnya, meskipun kadang lupa 1 atau 2 hal, tetapi dengan latihan, daya ingatnya semakin baik. Dia bilang, kadang ketawa aja, kalau lupa, tapi lama-lama malah ingat terus. Jadi, jangan khawatir jika sesekali lupa, yang penting adalah kita terus berlatih dan tidak berhenti mencoba. Catatan penting. Kalau Anda merasa daya ingat semakin menurun dalam waktu yang cepat atau sering lupa hal-hal penting, sebaiknya cek ke dokter untuk memastikan apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan. Namun, ingatlah, latihan rutin dan menjaga kesehatan otak adalah cara terbaik untuk mencegah penurunan memori lebih lanjut. Dengan cara yang mudah dan menyenangkan ini, kita bisa melatih otak kita tetap tajam. Ingat, otak seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat. Tanda ketujuh, kualitas tidur di malam hari. Terakhir, yang mungkin juga sangat penting untuk kita semua, terutama bagi lansia. Kali ini, kita akan membahas tentang kualitas tidur di malam hari. Tidur adalah salah satu hal yang seringkali dianggap sepele, namun sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, terutama seiring bertambahnya usia. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga emosi. Tahukah Anda bahwa kualitas tidur bisa menjadi indikator sejauh mana tubuh kita dapat bertahan dengan baik, terutama setelah usia 70 tahun? Tidur yang terganggu atau tidak nyenyak bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan tertentu. Jadi, sekarang saya ingin Anda melakukan tes sederhana untuk mengevaluasi kualitas tidur Anda. Tenang, ini bukan tes yang sulit, hanya sedikit perhatian yang diperlukan. Mari kita mulai. Tes kualitas tidur. Cobalah ingat kembali bagaimana tidur Anda beberapa malam terakhir. 1. Apakah Anda merasa cukup tidur? Cobalah untuk menilai apakah Anda merasa segar dan bertenaga setelah bangun tidur atau justru merasa lelah, meskipun sudah tidur cukup lama. 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tertidur? Jika Anda membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk tertidur, itu bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam pola tidur Anda. 3. Sering terbangun di tengah malam? Jika Anda sering terbangun beberapa kali dalam semalam atau merasa sulit kembali tidur, itu bisa menunjukkan masalah kualitas tidur. 4. Tidur terasa nyenyak? Tidur yang nyenyak berarti Anda merasa benar-benar pulih saat bangun tidur. Jika tidur Anda terasa gelisah dan terputus-putus, itu bisa mengindikasikan kualitas tidur yang buruk. Tips meningkatkan kualitas tidur lansia. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda kualitas tidur yang buruk, berikut ini beberapa tips yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, khususnya untuk lansia.
1. Tetapkan jadwal tidur yang rutin. Cobalah untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Rutinitas ini bisa membantu tubuh Anda menyesuaikan diri dengan pola tidur yang sehat. 2. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar tidur Anda nyaman, tidak terlalu terang atau berisik. Gunakan tirai tebal untuk menghalangi cahaya, dan atur suhu kamar agar sejuk dan nyaman. 3. Kurangi konsumsi kafein dan alkohol. Hindari minum kopi atau teh yang mengandung kafein beberapa jam sebelum tidur. Alkohol juga bisa mengganggu siklus tidur Anda. Meskipun awalnya mungkin terasa mengantuk, tapi kualitas tidur yang tercapai tidak maksimal. 4. Olahraga ringan di siang hari. Olahraga yang ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari. Tapi ingat, jangan olahraga terlalu dekat dengan waktu tidur, karena itu bisa membuat tubuh Anda terlalu aktif. 5. Hindari aktivitas yang stimulatif menjelang tidur. Cobalah untuk tidak menonton televisi atau bermain ponsel tepat sebelum tidur. Cahaya biru dari layar dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu Anda tidur. 6. Mendengarkan musik relaksasi atau meditasi. Sebelum tidur, Anda bisa mencoba mendengarkan musik yang menenangkan atau melakukan meditasi ringan untuk merilekskan tubuh dan pikiran. Ini membantu Anda tidur lebih cepat dan nyenyak. Cerita inspirasi. Saya pernah mendengar cerita dari Ibu Ningsi di Yogyakarta, seorang lansia yang mengalami kesulitan tidur. Setelah mencoba beberapa tips seperti rutin berolahraga ringan dan mengurangi kopi, dia merasa tidur menjadi lebih nyenyak. Sekarang saya bisa tidur lebih cepat, bangun pagi pun merasa segar, padahal dulu saya terbangun beberapa kali setiap malam, kata beliau. Dan itu dia, teman-teman, 7 tanda yang bisa membantu kita memprediksi berapa lama kita akan hidup setelah usia 70 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk menjaga kesehatan kita dengan lebih baik. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk absen ya, tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tentu saja subscribe supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang kesehatan lansia. Terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah bergabung, seperti Pak Joko dari Surabaya, Ibu Siti dari Jakarta, dan Pak Budi dari Medan. Salam hangat untuk kalian semua. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga selalu sehat dan bahagia.